Yuk tebak teka-teki ini. Amanda sangat menyukai kucing. Suatu hari, dia mengunjungi seorang kenalannya dan bertemu dengan kucing Persia kesayangannya. Amanda bertanya kepada kenalannya berapa umur kucing itu. 2 tahun lagi Luna akan berumur 2 kali lipat dari umurnya 5 tahun yang lalu. Amanda mengangguk dan terus mengelus-elus kucing itu. Bisakah kamu menebak berapa usia hewan itu? Luna berusia 12 tahun. Itu adalah kucing tua. Lihatlah ketiga teman ini. Mereka sepertinya masuk ke dalam perangkap. Mereka tergantung terbalik di udara dengan kaki terikat. Di tanah di bawah kepala gadis berambut pirang ada beberapa ular berbisa. Di bawah kepala gadis berambut merah ada api yang menyala. Dan di tanah di bawah pria itu ada beberapa kalajengking. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Lihat awan hitam dengan petir itu? Akan mulai turun hujan nih. Air hujan akan memadamkan api di bawah gadis berambut merah. Dan lihat, gadis itu membawa pisau di bawah ikat pinggangnya. Dia bisa memotong tali yang mengikat kakinya. Dan saat dia di tanah, dia bisa membantu 2 orang lainnya. Hana sedang mengikuti lomba lari maraton. Tepat sebelum garis finish, dia mengalahkan orang yang berlari di posisi kedua. Wanita itu sangat senang. Dia akan menang. Tapi dalam beberapa detik, dia menjadi sangat kecewa. Kenapa? Hana masih menjadi yang terbaik kedua. Dia lebih cepat dari orang kedua, bukan yang pertama. Olivia adalah seorang agen rahasia yang sedang menjalankan sebuah misi. Pada satu titik selama misi, dia harus masuk ke sebuah ruangan berisi artefak kuno. Tapi untuk masuk, dia harus memilih di antara 2 pintu. Di depannya ada 2 penjaga. Olivia segera menyadari salah satu penjaga selalu berbohong dan yang lainnya selalu berkata jujur. Satu pintu aman untuk dibuka dan pintu lainnya menyembunyikan bahaya yang mengerikan. Agen rahasia itu hanya bisa mengajukan 1 pertanyaan kepada salah satu penjaga untuk mengetahui pintu mana yang harus dilaluinya. Pertanyaan apakah itu? Olivia harus bertanya, kalau aku bertanya kepada penjaga yang lain, pintu mana yang aman untuk dibuka, apa yang akan dia katakan? Kedua penjaga akan menunjuk ke pintu yang menyembunyikan bahaya. Penjaga yang berbohong, karena dia memang selalu berbohong. Dan penjaga yang berkata jujur, karena itulah yang akan dikatakan oleh penjaga yang berbohong kepada Olivia. Jadi, wanita itu hanya perlu membuka pintu yang satunya lagi. Liza bekerja sebagai asisten dosen di sebuah perguruan tinggi. Suatu hari, dia harus mengawasi sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian. Liza tahu beberapa dari mereka akan menyontek. Dan memang, segera setelah ujian dimulai, gadis itu melihat 1 orang yang menyontek. Siapakah dia? Pria yang duduk di belakang kelas. Dia memiliki jawaban yang tertulis di penggarisnya. Bisakah kamu mengetahui mana yang asli dan mana yang hanya mainan? Jam tangan di sebelah kiri adalah mainan. Lihatlah jarum penunjuk menitnya. Jarum menitnya terlalu panjang dan gak bisa melewati seluruh bagian depan arloji. Di sebuah desa kecil, ada 4 orang yang dicurigai sebagai manusia serigala. Suatu malam, desa tersebut mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa di antara mereka yang merupakan monster tersebut. Inilah penampilan para tersangka. Orang ini memiliki kuku yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu berlari dengan sangat cepat. Orang ini memiliki gigi yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu melihat dalam kegelapan. Orang ini memiliki rambut yang berantakan dan gak terawat serta dikenal mampu melompat tinggi. Orang ini memiliki suara menggeram yang dalam dan dikenal mampu mencium bau sesuatu dari jauh. Bisakah kamu mengetahui yang mana di antara mereka yang merupakan manusia serigala?
Tersangka B adalah manusia serigala. Deskripsi gigi yang panjang dan tajam, serta mampu melihat dalam gelap. Keduanya merupakan ciri khas manusia serigala dalam mitologi dan cerita rakyat. Sementara tersangka lainnya juga memiliki ciri-ciri yang gak biasa, namun gak selalu dikaitkan dengan manusia serigala. Joe punya seorang teman, Lucas, yang gak pernah menjawab pertanyaan secara langsung. Suatu ketika, Joe mengirim pesan kepada Lucas, mengundangnya untuk bergabung dengan teman-teman mereka di sebuah kafe. Jawaban Lucas agak aneh. "Maaf, gak ada uang, job in job." Untungnya, Joe cukup mengenal temannya dan mengerti maksudnya. Tapi bisakah kamu mengetahuinya? Maksud Lucas adalah dia nggak punya uang karena sedang menganggur. Lihatlah pernikahan yang aneh ini. Bagaimana menurutmu? Kenapa orang-orang ini yang akan menikah mengenakan balak kelapa hitam? Lihat, ada kamera di dinding. Pasangan ini pasti menyembunyikan identitas mereka. 3 orang teman berjalan-jalan di sebuah hutan. Orang-orang bilang seorang penyihir tinggal di sana, dan dia bukanlah orang yang baik dan ramah. Namun, mereka nggak mempercayai rumor tersebut. Semua orang tahu sihir itu nggak ada. Tiba-tiba, dinding api menghalangi jalan mereka. Lihatlah benda-benda yang mereka miliki dan cobalah untuk mencari tahu apa yang bisa mereka gunakan untuk memadamkan api. Mereka bisa menggunakan ember ini untuk mengambil air dari genangan air tersebut. Tapi itu nggak akan cukup untuk memadamkan api yang begitu besar. Selang ini nggak berguna, nggak ada yang bisa disambungkan. Mereka harus memilih skop ini dan menggunakan tanah untuk memadamkan api. Kamu berada di sebuah hutan, tiba-tiba hujan turun. Kamu melihat sebuah gua dan bersembunyi di sana. Tapi begitu kamu masuk ke dalam, lubang di belakangmu menutup. Ada 3 terowongan di depanmu, dan salah satunya menuju kebebasan. Tapi terowongan pertama penuh dengan buaya yang belum makan selama 2 tahun. Di terowongan kedua, ada seekor singa lapar yang belum makan selama 2 minggu. Dan terowongan ketiga mengarah ke gurun panas yang terik. Terowongan mana yang harus kamu pilih? Kamu harus menunggu hingga gurun menjadi dingin di malam hari dan mengikuti terowongan ketiga. Sedangkan untuk buaya, ya, hewan ini memang bisa hidup tanpa makanan hingga 2 tahun. Singa juga bisa bertahan hidup selama 2 minggu tanpa makan apapun. Namun, sebelum kamu sempat meninggalkan gua, kamu mendengar suara yang memegahkan telinga. Itu adalah tanah longsor. Terowongan akhirnya tertutup. Tapi kamu sekarang melihat 3 lorong lainnya. Seekor naga bernapas api. Tunggu, apakah itu naga? Sedang menjaga lorong pertama. Lorong kedua dipenuhi ratusan kaktus beracun yang tumbuh di sana. Duri-durinya dilapisi zat yang sangat beracun. Dan di terowongan ketiga, kamu bisa melihat mata merah serigala yang sangat lapar. Terowongan mana yang bisa membawamu ke tempat yang aman? Kamu harus memilih terowongan yang ada kaktus. Setidaknya kaktus nggak bisa bergerak, dan kalau kamu berhati-hati, kamu akan bisa berjalan di sekitar kaktus tanpa menyentuh durinya. Suatu pagi, Donna datang ke kantor dan menemukan sekotak coklat di mejanya. Selain itu ada sebuah catatan aneh. Bisakah kamu membantu Donna memahami siapa yang memberinya permen? Pengagum rahasianya adalah Rian. Itu bukan tanggal. Angka itu sebenarnya urutan huruf nama Rian dalam bulan tersebut. Seorang pria mengatakan kepada atasannya,
Jangan ambil penerbangan yang Anda rencanakan hari ini. Saya bermimpi semalam kalau Anda melakukannya maka akan berakhir dengan buruk. Pesawat Anda akan jatuh. Sang bos memecat pria tersebut. Bisakah kamu mengetahui alasannya? Pria itu adalah seorang penjaga malam. Seharusnya dia bertugas pada malam sebelumnya, bukan bermimpi. Jacob dan Mark memutuskan untuk berkemah. Lihatlah barang-barang yang akan mereka bawa dan katakan apa saja yang harus mereka tinggalkan di rumah. Sedikit petunjuk, cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Lihatlah, tenda, game, nasi, lampu, semua kata ini terdiri dari 4 atau 5 huruf. Tapi bangku, kata ini terdiri dari 6 huruf. Mereka harus meninggalkannya di rumah. Seorang pria berkeliling dunia dengan sebuah kapal. Dan tetap saja, dia selalu melihat daratan. Bagaimana mungkin? Pria itu sedang berada di dalam kapal ruang angkasa yang mengorbit bumi. Ulang tahun Hana jatuh pada tanggal 23 Januari, tapi dia selalu merayakannya di musim panas. Kenapa? Hana tinggal di belahan bumi selatan. Di sana Januari adalah salah satu bulan terpanas dalam setahun. Hei, kerja bagus. Kamu terbangun di ruangan kecil tanpa pintu dan jendela. Langit-langitnya sangat tinggi, padahal jalan keluarmu hanyalah lubang tertutup di atas kepala. Tiba-tiba, ruangan itu mulai dibanjiri air dan kamu nggak bisa menghentikannya. Tim penolong sedang dalam perjalanan dan baru sampai setidaknya 5 menit lagi. Setelah menghitung-hitung, kamu yakin seisi ruangan akan dipenuhi air dalam waktu 2 menit. Mana bisa kamu menahan nafas sampai selama itu? Setelah beberapa kali celingukan, kamu melihat 3 benda, sedotan, tali, dan ember. Cuma satu benda yang bisa menyelamatkanmu di situasi ini. Mana yang sebaiknya kamu pilih dan kenapa benda ini bisa membantumu? Pilih ember aja. Coba balikan embernya, lalu masukkan kepalamu saat airnya setinggi kepala. Kamu akan punya kantong udara kecil untuk membantumu bernafas hingga bantuan datang. Wah, gawat! Kamu ada di dalam gedung yang dikepung api. Cepat, kabur dari situ. Tapi apinya terus menjalar. Kamu mulai pusing dan penglihatanmu mulai kabur oleh kepulan asap. Panasnya juga bikin gak nahan. Tiba-tiba di hadapanmu muncul 3 pintu. Dan tentunya gak akan semudah itu, Rosalinda. Di pintu pertama memang gak ada api, tapi untuk sampai ke situ, kamu harus melewati ruangan yang dilalap si jago merah. Pintu keluar kedua ada di depanmu dan langit-langitnya terbakar api. Pintu keluar terakhir melalui dapur, pintunya memang terbuka lebar dan apinya cuma kecil, tapi pecahan kaca berserakan di lantainya. Pintu keluar mana yang harus kamu pilih? Meskipun pintu pertama nggak terkena api, kebakaran di gedung itu nggak bisa diprediksi. Apinya bisa saja muncul secara tiba-tiba. Sebaiknya jangan keluar melalui dapur saat terjadi kebakaran. Bisa aja kan ada saluran gas yang terbuka, jadi lewati jalur terpendek saja, lalu merangkak menuju tempat yang aman. Saat terdampar di tengah-tengah gurun, kamu sangat kehausan. Kamu pun mulai berkeliling mencari sumber air. Di malam hari, anginnya semakin kencang dan hawanya semakin dingin. Kamu cuma bisa terduduk di dekat pohon. Gimana caramu mendapatkan air di tengah gurun? Ambil 2 ranting besar, sobek kain di bajumu, lalu bentangkan di kedua ranting hingga mirip layar. Kalau sudah, tancapkan kedua ranting di atas pasir agar bisa berdiri tegak. Air di udara dingin akan tertangkap oleh kain, lalu menetes dan kamu bisa minum deh.
Aduh, tubuhmu terikat di tengah rel. Kamu nggak bisa bergerak bebas. Ada kereta yang melaju ke arahmu tuh. Kecepatannya nggak berkurang sedikit pun. Coba deh, agak regangkan tanganmu. Di situ ada pemantik api, pisau cukur kecil, dan kaleng oli. Benda apa yang kamu pakai untuk meloloskan diri? Tuang olinya ke tali yang menjeratmu. Oli ini akan jadi pelumas agar kamu bisa meregangkan lengan untuk melepas ikatan tali. Tino baru saja mancing di atas es. Dia segera membereskan peralatannya, lalu pulang sambil menenteng hasil tangkapannya. Di tengah jalan, dia tahu puma lapar sedang membuntutinya. Hewan itu mulai mengejarnya. Sebentar lagi dia sampai di mobil, tapi kucing buas itu terus memburunya. Apa yang harus Tino lakukan? Melempar ikan untuk mengalihkan perhatiannya. Dia juga perlu menjatuhkan semua alat pancing agar geraknya lebih cepat. Dengan begini, dia akan punya kesempatan untuk mencapai mobil sebelum puma memangsanya. Kamu berada di ruangan yang gelap gulita. Ruangan itu berukuran besar serta dipenuhi dengan lorong dan koridor menuju ruangan lain. Kamu harus mencari jalan keluar sebelum seisi ruangan makin ngebul seperti di dalam oven. Waktumu cuma 2 menit. Dan setelah mengamati, kamu bisa merasakan kalau di dindingnya terdapat pipa. Gimana caramu meloloskan diri? Saat mulai memanas, kemungkinan pipa itu akan bersinar kemerahan. Dan meskipun suhunya sangat panas, kamu juga akan tahu tata letaknya sehingga bisa mencari jalan keluar. Anggi sedang asik menjelajahi hutan. Sekitar sejam kemudian, dia terpleset lalu menumpahkan semua persediaan airnya. Tapi nggak apa-apalah, di hadapannya ada danau kecil, di dekatnya juga ada sungai kecil dan kaktus. Mana yang harus dia pilih untuk menghilangkan dahaganya? Sebaiknya pilih sungai kecil aja. Air di danau cuma menggenang, kemungkinan mengandung bakteri. Satu pohon kaktus juga nggak akan cukup untuk mengobati rasa hausnya. Nah, meskipun cuma sungai kecil, air mengalir seringkali menjadi opsi yang paling aman. Apaan tuh? Jejak kaki binatang! Yang ini jejak kaki beruang menuju ke hutan. Ini jejak kaki serigala keluar dari hutan. Dan ini jejak kaki elk menuju ke danau. Sebaiknya kamu pergi kemana agar nggak dimangsa hewan buas? Buruan, tentukan pilihanmu. Beruang yang masuk ke hutan mungkin telah menakuti anjing besar yang tadi keluar. Oh ya, kamu ngiranya itu jejak kaki serigala ya? Nggak mungkin dong, serigala berjalan dengan kawanannya. Kemungkinan besar, beruang lagi memburu elk dan keduanya akan bertemu di dekat danau. Artinya, kamu akan tetap aman kalau saat ini masuk ke hutan. Saat pergi ke suatu desa kecil, tiba-tiba kamu tercebur ke dalam sumur. Airnya sudah setinggi lutut. Seutas tali menjuntai dari mulut sumur, tapi nggak cukup kuat untuk menahan berat badanmu. Saat melihat sekeliling, kamu nemu ember, kain, dan pemantik api. Gimana agar kamu bisa keluar dari situ? Masukkan kain ke dalam ember, ikat embernya dengan tali, lalu bakar kain itu. Kalau sudah, tarik embernya ke atas. Di desa kecil seperti ini, kemungkinan akan ada orang lain yang melihat asapnya, lalu segera menolongmu. Setelah hiking sepanjang pagi, Carla segera pulang. Tiba-tiba, dia melihat mobil jeep vintage terparkir di jalur hiking. Saat dia sedang mengamati mobil itu, beruang grizzly jumbo muncul di hadapannya. Kelihatannya sih, hewan bongsor ini nggak tertarik dengan Carla, tapi situasinya bisa berubah kapan saja. Di dekat jeep tergeletak obeng besar. Apa yang bisa dia lakukan agar tidak diserang beruang? Carla bisa melubangi tangki bahan bakar mobil dengan obeng, lalu melumuri tubuhnya dengan bensin. Dengan begini, si beruang nggak akan tertarik dengan bau tubuh Carla. Saat camping di malam hari, Eric perlu penerang. Dia pun masuk ke tendanya untuk mencari senter. Tapi nyalanya redup. Parahnya lagi, baterai ponselnya cuma tersisa 10%. Setelah celingukan, dia melihat sebotol air, bungkus sandwich kosong, sepatu boot hikingnya, dan bantal. Benda apa yang bisa dia pakai untuk mendapat cahaya terang?
Dia bisa pakai ponselnya, kemudian menaruhnya di bawah botol air. Air di dalam botol akan memancarkan cahaya dan membuatnya lebih terang. Adrian dan Joko sudah seharian memanjat tebing dan mereka harus segera pulang. Setelah berjalan cukup lama di tengah hutan, mereka malah tersesat. Karena baru pertama kali menjelajahi hutan ini, pikiran mereka jadi buntu. Parahnya lagi, Joko pingsan karena kelelahan dan gak sanggup meneruskan perjalanan. Adrian berusaha menggendong tubuh Joko, tapi sangat berat. Malam pun tiba, Adrian mencoba meminta bantuan via telepon, tapi HP-nya nggak dapat sinyal. Jadi, opsinya hanyalah keluar hutan untuk mencari bantuan. Saat memeriksa tas bawaan mereka, Adrian nemu pick hammer kecil, tali, gembok kuat, dan baju pengaman. Apa yang harus dia lakukan? Memakai baju pengamannya, lalu menyambungkan semua tali agar jadi panjang. Lalu, dia perlu mengikat tubuh Joko dengan tali dan mengikatkannya ke baju pengaman. Dengan begini, dia akan bisa menemukan tubuh Joko kalau tersesat di hutan. Wah, pasti perlu tali yang panjang banget tuh. Keluarga Nora berencana untuk menikmati hari di luar rumah. Dia mau bikin triple chocolate raspberry cake sebagai kejutan. Setelah mixernya dinyalakan, malah terdengar bunyi letupan, dengungan, dan kemudian aliran listriknya berhenti. Waduh, mixer kesayangannya kebakar tuh. Ponsel Nora ada di ruangan lain lagi. Buruan, bantu dia. Apinya harus segera padam agar nggak semakin menjalar selagi dia mengambil ponsel untuk minta bantuan. Apa yang harus dia lakukan? Tuang tepung ke atas mixer, apinya akan segera mati dan cewek itu akan bisa meminta bantuan. Roy sedang menyusuri hutan di belakang rumahnya saat lagi iseng melempar batu ke pepohonan, tiba-tiba duk mengenai sarang lebah. Sekumpulan lebah langsung keluar dari sarangnya dan mulai memburunya. Jarak rumahnya lumayan jauh dan jalannya juga dipenuhi dengan semak belukar. Di hadapannya terdapat tanah lapang dan juga danau. Dia harus kabur kemana agar terhindar dari lebah yang marah ini? Kalau melompat ke air, dijamin deh nggak akan berhasil. Lebah-lebah ini cuma akan menunggu di atas air, lalu menyengatmu saat kamu muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Trik ampuhnya, ya cuma kabur sejauh mungkin, segera pulang, dan tutup pintu rumahmu, Roy. Dua pasang mempelai sedang melangsungkan pernikahan. Para tamu sudah mulai memasuki gedung. Kedua mempelai wanita terlihat anggun dalam balutan gaun putih. Mempelai pria juga terlihat sumringah. Tiba-tiba, salah satu tamu bisa mendeteksi keanehan dari salah satu pasangan pengantin itu. Memangnya kenapa? Pasangan yang di sebelah kanan gak punya bayangan sama sekali. Coba lihat ke cermin, mereka pasti vampir. Jadi penasaran deh, gimana ya cara make upin mempelai wanitanya? Safira dan Yuli mau piknik santuy di Minggu sore. Mereka berjalan menuju taman untuk naik balon udara. Instrukturnya membiarkan mereka memilih balon yang akan dinaiki. Ada yang warnanya biru, hijau, dan kuning. Safira memilih balon yang biru. Pantes aja sih, warna bajunya aja biru tuh. Dan Yuli memilih yang hijau. Cewek mana yang kurang fokus? Safira, jangan terlalu mengutamakan warna dong Mbak Sis. Masa milih balon yang gak ada basketnya? Naik balonnya mau di bagian mananya? Di suatu galaksi terdapat planet pink. Meski banyak manusianya, planet ini cuma dihuni sedikit binatang. Yang ada cuma ayam betina dan ayam jago. Warna bulunya juga cuma 3, pink, merah, dan kuning. Andi datang ke planet ini untuk kongko bareng teman-temannya. Saat sedang berkeliling menikmati udara segar, dia melihat 3 pasang ayam yang lagi bercumbu ria. Ketiga pasangan ini selalu berbeda warna. Apa kamu bisa menebak warna pasangan dari ayam betina merah? Jago kuning. Si betina merah nggak bisa berpasangan dengan jago merah. Sedangkan jago pink sudah main mata aja tuh dengan betina kuning. Amy dibelikan parfum oleh tantenya sebagai hadiah ulang tahun. Tapi dia nggak bisa menerima hadiah itu karena adiknya Hera sangat alergi dengan bau parfum. Lalu Amy mengembalikan parfum itu ke tantenya.
Awalnya, sang tante membeli parfum seharga Rp650.000. Kemudian, wanita paruh baya itu menjualnya lagi seharga Rp800.000. Tiba-tiba dia teringat dengan keponakannya yang lain. Jadi, dia beli lagi deh parfum itu dengan harga Rp700.000. Si keponakan Salma rupanya juga alergi dengan parfum. Ya udahlah, si tante emang harus menjual parfum itu. Kali ini seharga Rp600.000. Dengan berjualan seperti ini, dia dapat untung nggak sih? Iya dong, dia dapat untung sebesar Rp50.000. Lumayan, bisa untuk beli secangkir latte tuh. Seorang ilmuwan jenius berhasil menemukan jam yang dikiranya cuma bisa dia baca sendiri. 1 menit di jamnya berlangsung selama 1 jam dan 1 jam selama 1 menit. Jam ini akan menunjukkan waktu yang benar sebanyak 2 kali sehari. Apa kamu bisa membacanya? Saat ini jam 5:30. Si jenius cuma menukar jarum penunjuk jam dan penunjuk menitnya. Aduh, bukan cara yang cukup cerdas, Pak Ilmuwan. Dokumen penting di kantor ini digasak maling. Petugas keamanan dan sekretaris nggak tahu menahu pelakunya. Maka, Pak Bos segera memasang kamera CCTV untuk mengintai pelakunya. Setelah dilakukan pemeriksaan ketat, si maling akhirnya bisa tertangkap. Coba tebak, yang mana? Cowok yang berkemeja putih. Saat keluar dari kantor, dia memegang 2 map. Tapi saat jam masuk kantor, dia cuma bawa 1 map. Jamal dan istrinya tinggal di Kanada. Saat sang istri memberitahunya soal perjalanan bisnis ke Australia, dia jadi ragu. Kemudian, Jamal meminta istrinya untuk mengirim pap. Sang istri pun mengiyakan. Saat melihat foto itu, Jamal tahu kalau istrinya sudah berbohong. Kenapa begitu? Saat itu bulan Januari dan jalanan diselimuti salju. Mana mungkin di Australia sedang turun salju? Seharusnya di sana lagi musim panas. Rumah tua yang nyeremin ini dihuni oleh penyihir tua. Gak ada yang mau berpapasan dengannya. Tapi saat ini Maria sedang berada di dalam rumah, sendirian lagi. Gimana bisa? Bisa aja lah nama penyihir itu Maria. Saat muda dia pasti sangat cantik. Johnny punya toko kecil yang menjual kaos kaki. Agar pelanggannya lebih banyak, dia pasang iklan yang isinya kaos kaki gratis. Banyak orang mulai berbondong-bondong masuk ke tokonya. Meski kaos kakinya gratis, semua pembeli harus tetap bayar. Loh, memangnya kenapa? Johnny cuma mau menggratiskan kaos kaki sebelah kiri. Emang kelihatan bagus sih kaos kakinya, tapi kalau cuma 1, buat apa? Cowok ini lagi berkendara dari Jakarta menuju Bandung. Saat sampai Bandung, dia baru tahu kalau ban mobilnya bocor sejak dia masih di Jakarta. Tapi kok dia bisa sampai tempat tujuan tanpa bermasalah? Gimana bisa? Yang bocor ban serepnya. Kamu terperangkap di ruangan yang perlahan dibanjiri air keran. Di situ nggak ada jendela dan pintunya juga terkunci. Yang ada cuma pel dan ember besar. Gimana caramu lolos dari situ? Duh, tinggal matiin kerannya lah, beres. Ada 5 cewek di satu ruangan, Nike sedang asik teleponan. Karin sedang membaca, Yesi main petak umpet, dan Melati sedang beres-beres. Kalau Sarah, ngapain tuh? Dia main petak umpet bareng Yesi. 5, 6, 7, 5, 6, titik-titik.
Angka berapa yang harusnya muncul? Nih, ku kasih petunjuknya ya, bukan 7. Pilih angkamu dalam 7 detik. Jawabannya 8. Kelanjutan dari 5, 6, 7 ya 5, 6, 8. Sheila bekerja sebagai barista. Secangkir kopi yang dia buat tiba-tiba jatuh berserakan di lantai. Meski baju putihnya tetap bersih, dia harus membersihkan kopi itu lumayan lama. Kok gitu? Cangkirnya cuma berisi biji kopi yang kemudian berserakan di bawah meja. Semisal nih, kamu memasuki ruangan yang gelap gulita. Di situ cuma ada lampu minyak, kertas koran, dan kayu bakar. Di kantongmu cuma ada satu batang korek api. Coba tentukan pilihanmu. Benda apa yang harus kamu nyalakan dulu? Lampu minyak bisa jadi pilihan yang tepat ya, tapi masih salah. Kamu perlu menyalakan koreknya dulu. Setelah terjadi perampokan bank, polisi melihat sejumlah uang berserakan di taman, tertempel di sela-sela pohon kaktus. Setelah membekuk semua tersangka, petugas segera tahu pelakunya. Apa kamu juga tahu? Cowok di sebelah kiri mengalami luka gores di sekujur tubuhnya karena terkena duri kaktus. 6 gelas berjejer di atas meja. 3 gelas pertama berisi jus jeruk dan 3-nya lagi kosong. Kamu perlu menyelang-nyelingkan gelas penuh dan gelas kosong dengan memindahkan 1 gelas saja. Gimana caranya? Ambil gelas kedua, lalu tuang jusnya ke gelas kelima. Denny lagi nyantui sambil nonton TV di rumah. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dari kamarnya. Setelah dicek, vas mahal istri Denny sudah jatuh berkeping-keping. Dia bergegas masuk kamar saat orang asing tiba-tiba melompat keluar jendela lalu kabur. Denny mencoba mengejarnya, tapi kacamatanya berkabut oleh hawa dingin. Dia jadi nggak bisa melihat pelakunya. Setelah datang ke TKP dan mendengarkan keterangan Denny secara seksama, polisi langsung tahu kalau Denny berbohong. Denny ngarang-ngarang cerita biar nggak diinterogasi istrinya karena telah memecahkan vas itu. Tapi gimana polisi bisa tahu? Pemakai kacamata tentu tahu, kacamata nggak akan berkabut saat pemakainya berjalan dari ruangan hangat menuju keluar rumah yang dingin. Yang ada justru sebaliknya. Adam Harsono bukan peminat seni modern. Meski begitu, dia segera menuju pusat galeri dan menyebabkan kerusakan lukisan senilai miliaran rupiah. Si manajer galeri malah berterima kasih atas tindakannya. Kok gitu sih? Adam berprofesi sebagai petugas damkar. Air selangnya memang merusak sebagian mahakarya di situ, tapi dia masih berhasil memadamkan api sehingga banyak karya lain yang juga terselamatkan. Yani lagi hiking di Afrika. Saat melihat jembatan di dekatnya, dia segera menyeberanginya agar bisa menikmati pemandangan dari dekat. Sesampainya di tengah jembatan, dia mendengar bunyi berisik di belakangnya. Rupanya, ada singa lapar yang siap menerkamnya. Saat berbalik arah, di hadapannya sudah ada ular raksasa. Air danau di sisi kirinya juga penuh dengan ikan piranha. Kemana dia harus pergi? Lompat ke danau saja, ikan piranha nggak hidup di air danau, apalagi di Afrika. Habitatnya ada di Amerika Selatan. Coba deh lihat lagi, itu kan cuma ikan biasa. 2 ayah dan 2 anak laki-lakinya punya 3 jeruk. Saat jeruknya dibagi, masing-masing dapat 1 buah utuh. Wah, kok bisa? Di situ cuma ada 3 orang, kakek, ayah, dan anak.
Pada zaman dahulu kala, hiduplah 7 raksasa bersaudara di tengah hutan angker. Selisih umur mereka masing-masing 3 tahun. Yang paling bontot berumur 100 tahun. Berapa umur raksasa yang tertua? Dia berumur 118 tahun. Wah, masih kelihatan awet muda aja. Seorang cowok terbangun di ruangan asing. Saat dia mencari-cari pintu keluar, 2 pintu muncul di hadapannya. Saat membuka pintu pertama, dia melihat koridornya terbuat dari kaca pembesar. Sinar matahari yang terik akan membakar tubuhnya dalam sekejap kalau dia nekat memasukinya. Di balik pintu kedua, naga yang menyemburkan api sedang tidur. Siapapun bisa tiba-tiba membangunkannya. Gimana caranya dia kabur dari situ? Dia harus menunggu sampai senja saat matahari sudah terbenam, sehingga bisa keluar dari tempat itu. Pak Joni lagi asik nonton TV saat bel pintu depan berdering. Di ambang pintu sudah berdiri seorang pria yang mengaku sebagai relawan. Namanya Lucky, dia lagi menggalang dana untuk menyelamatkan spesies burung dodo yang paling langka. Karena nggak percaya ceritanya, Pak Joni segera menelepon polisi. Kenapa? Burung dodo sudah punah sejak abad ke-17. Irwan lagi main ke rumah sepupunya Ricky. Mereka asik ngeteh bareng sambil ngobrol soal olahraga. Tiba-tiba, nafas Irwan megap-megap dan tubuhnya jatuh ke lantai. Melalui telepon, Ricky menjelaskan ke pihak para medis kalau Irwan telah diracun. Detektif Kinan segera datang ke rumah Ricky untuk menginvestigasi. Tak lama kemudian, dia bisa tahu kalau Ricky yang meracuni Irwan. Gimana cara Ricky meracuni sepupunya itu? Cuma Irwan yang minum teh manis, racunnya terkandung di dalam gula. Elisa lagi belajar di perpus. Sesaat kemudian, dia pergi ke kamar mandi dan menaruh semua barangnya di atas meja. Setelah dia kembali, HP-nya sudah hilang. Setelah dia lapor polisi, petugas segera datang untuk menginterogasi 3 murid lain yang saat itu juga ada di perpus. Budi bilang, sesaat setelah Elisa pergi, saya juga keluar dari perpus buat beli minuman di mesin jual otomatis. Jadi saya nggak nyentuh barang Elisa sama sekali. Betty menjelaskan, tadi saya lagi sibuk belajar dan nggak tahu menau soal insiden ini. Kemudian, Sinta mengatakan, saya lagi di lorong lain. Pastinya nggak ada yang di dekat meja Elisa. Siapa yang nyuri HP Elisa? Pelakunya Budi. Dia bilang tadi lagi beli minuman di mesin jual otomatis. Padahal mesin itu cuma menjual snack. Di dalamnya nggak ada minuman. Sandra dan anaknya Aviani piknik bareng di dekat danau. Akhirnya mereka mendapat tempat yang pas untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Sandra baru keinget kalau kameranya tertinggal di mobil. Jadi dia langsung pergi mengambilnya. Saat dia kembali, Aviani udah nggak ada. Wanita itu menghubungi polisi dan mereka langsung melakukan pencarian. Saat kejadian, ada 3 orang lain yang juga ada di dekat situ. Polisi segera menginterogasi ketiganya. Benny menginformasikan, saya memang sempat jalan di dekat situ, lalu melihat cewek itu duduk di dekat danau. Tapi saya nggak ngapa-ngapain, kan cuma numpang lewat. Jennifer bilang, dia sama sekali nggak lihat ibu dan anak itu di TKP. Fanny juga bilang, kalau dia nggak melihat keduanya, tapi dia sempat mendengar ada teriakan. Jadi polisi harus nahan siapa nih? Jennifer, dia memakai shawl milik Aviani. Bram menghubungi polisi di pagi buta. Di malam sebelumnya, dia dan pacarnya Esti nobar horor di rumahnya. Karena takut setengah mati, Esti nggak berani pulang. Akhirnya dia menginap di rumah Bram. Saat tidur, cewek itu bermimpi buruk dikejar-kejar zombie. Malahan, dia nggak bangun-bangun sampai pagi. Bram pun jadi bingung, tapi polisi malah menahan cowok itu dan mengecapnya bersalah. Loh, kok bisa?
Bram bilang kalau pacarnya nggak bangun-bangun sampai pagi. Lalu gimana dia bisa tahu isi mimpi Esti? Tito baru saja dari New York menuju ke kota kelahirannya, Chicago. Dia mau melepas rindu bareng papanya selama seminggu. 3 hari kemudian, papanya memberitahu polisi kalau Tito telah minum racun. Polisi segera mengecek barang Tito. Barangkali ada yang mencurigakan. Sesaat kemudian, petugas malah membawa pria itu ke kantor polisi untuk menginvestigasinya lebih lanjut. Memangnya mereka mencurigai apa? Polisi menemukan tiket pulang dari Chicago ke New York. Tito nggak akan beli tiket ini kalau nggak berencana pulang ke New York. Ismi lagi asik menyusuri hutan. Dan kamu tahu gimana kelanjutan ceritanya? Ya, bener banget. Dia kesasar lagi. Setelah berjam-jam mencari jalan pulang, dia malah sampai di rumah penyihir. Ismi pun meminta tolong ke si penyihir untuk menunjukkannya jalan pulang. Padahal sebetulnya, nenek sihir itu mau menjadikan Ismi sebagai budaknya, tapi dia lagi pusing memikirkan solusi yang bisa dipakai untuk memecahkan masalahnya. Dalam waktu dekat, dia mau liburan sambil mancing. Dia juga sudah menyiapkan pancingnya, tapi jorannya kepanjangan, ukurannya sampai 4 meter. Padahal, di kereta nanti, penumpangnya cuma boleh bawa barang yang panjangnya maksimal 3,5 meter. Si penyihir berjanji kalau Ismi bisa membantunya mendapatkan solusi, dia akan meloloskan cewek itu dari situ. Apa yang bisa Ismi sarankan? Karena jago geometri, Ismi menyarankan si penyihir itu untuk memasukkan jorannya ke kardus yang berukuran 3,5 kali 1,5 meter. Kalau ditaruh miring, jorannya akan tetap muat kok. Malam Senin kemarin, Bu Kesha ngerumpi di rumah temannya sambil ngeteh bareng. Di tengah obrolan, temannya bilang kalau sore itu dia baru melihat anak Bu Kesha nongkrong di mall. Bu Kesha jadi dongkol deh, karena semua anaknya lagi dikurung di rumah. Saat Bu Kesha nanya, anakku yang mana sih? Temannya nggak tahu pasti, karena saat itu dia nggak pakai kacamata. Sesampainya di rumah, Bu Kesha langsung mencecar anaknya soal aktivitas mereka sepanjang hari. Amara bilang dia seharian baca buku. Bianca bilang sepulang sekolah dia belajar lagi di perpus. Citra bilang dia sibuk latihan untuk nyiapin konser pianonya. Siapa yang berbohong? Bianca, saat itu hari Minggu, semua sekolah pasti libur. Tina dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kalau hari itu dia nggak makan maupun minum. Kakaknya Christina bilang dia nggak tahu menau soal insiden ini. Teman Tina, Rina, kemudian bilang, kami lagi di sekolah saat Tina jatuh sakit. Dan pacar Tina, Ari, bilang, hari ini saya belum ketemu dia. Gimana bisa Tina diracun dan siapa pelakunya? Tina memang belum makan, tapi dia pakai lipstik. Di dalamnya ada racunnya. Nah, satu-satunya orang yang bisa memasuki kamar Tina hanyalah kakaknya, Christina. Telah terjadi kecelakaan mobil di terowongan. Polisi mencurigai salah satu pengemudi yang bernama Umar ngantuk saat nyetir. Tapi Umar menyangkal. Enggak kok pak, saat itu hujan deras, jadi penglihatan saya kabur. Karena nggak percaya dengan pernyataannya, petugas segera menahan cowok itu. Kenapa? Kecelakaan itu terjadi di terowongan. Di situ nggak mungkin turun hujan lah. Beberapa mobil di kota X dicuri oleh seseorang. Setiap kali mobilnya dibawa kabur, pemiliknya selalu mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Di tiap pesannya, selalu ada 2 emoji yang sulit dipahami. Polisi segera melacak nomor itu dan geolokasinya menunjuk ke 3 rumah. Mereka menginterogasi semua pemiliknya, Pak Tetra, Bu Nana, dan Pak Wildan. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Ternyata kedua emoji itu bisa dikaitkan dengan pelaku. Ada gambar tembok dan bapak bersama putranya. Kalau salah satu suku katanya digabungkan, akan terbentuk nama Tetra. Jadi, pencuri mobil di kota tersebut pasti Pak Tetra.
Oke, yuk lanjut ke teka-teki. Siapa yang kurang cerdas? Pagi-pagi sekali, Tommy dan Yusuf mengantar anak mereka ke sekolah. Siapa yang kurang cerdas? Yusuf, anaknya nggak ada di dalam mobil tuh. Pasti ketinggalan di rumah. Bisa-bisanya. Ani dan Erna bekerja di tempat penampungan hewan. Saat itu Ani lagi memberi makan kucing dan Erna lagi mandiin anjing. Di antara keduanya, siapa yang kurang pintar? Ani, dia menuang makanan anjing ke tempat makan kucing. Lukman dan Anton harus menghadiri interview kerja jam 4 sore. Lukman lagi nyiapin bekal dan Anton lagi menyetrika bajunya biar necis. Siapa yang kurang cerdas? Anton. Aduh, interviewnya dimulai 5 menit lagi, tapi dia masih nyetrika baju di rumah. Yang bener aja. Lukman juga masih di rumah sih, tapi jadwal interviewnya masih sejam lagi. Nurul dan Gina lagi bersih-bersih rumah, dan Nurul sibuk memvakum ruang santai di rumahnya sambil mendengarkan lagu dangdut. Sedangkan Gina sibuk membersihkan jendela. Siapa yang kurang pintar? Nurul, kabel vakum cleanernya belum dicolokin tuh. Siska dan Adam mau piknik untuk menghabiskan liburan musim panas. Siska mau liburan ke Spanyol dan Adam ke Chili. Siapa yang kurang pintar? Adam, dia memasukkan celana pendek dan baju renang ke kopernya. Pasti nggak akan dipakai lah, di Chili lagi musim dingin. Sepanjang malam, Jatmiko dan Amelia nggak bisa tidur nyenyak karena anjing tetangga berisiknya minta ampun. Sambil bikin kopi, Amelia minta Jatmiko untuk buang sampah keluar rumah. Siapa yang kurang cerdas? Jatmiko itu bukan sampah yang mau dia buang, tapi mainan lama yang mau mereka donasikan. Jovita dan Tessa lagi masak makan malam. Siapa yang kurang pintar? Keduanya, Jovita mematikan api pakai air. Lalu gimana dengan Tessa? Ada tikus di dekat kompor dan adonan kuenya dihinggapi semut. Hantu dan makhluk astral dari dunia lain. Hihihihi. Wah, ngebosenin banget ya kan? Lagian kamu sudah lama punya blog yang ngebahas soal fakta penepis mitos. Hal kayak gini mulai naik daun lagi akhir-akhir ini. Rumah sakit terbengkalai, kamar hotel angker, apartemen berpenghuni, rumah terkutuk, semuanya udah kamu datangi. Malam harimu biasa kamu habiskan untuk melakukan uji nyali agar kamu bisa membuktikan kalau semua cerita horor itu hanyalah hoax. Suatu hari, salah satu fansmu ngirim petunjuk soal kastil gelap plus angker yang berada di atas tebing berbatu. Ombak laut ganas berdeburan di sekelilingnya. Dia bilang kastil itu adalah tempat yang paling nyeremin di seluruh dunia. Tapi kamu gak gampang terpengaruh tuh. Kamu segera mengambil ponsel dan bergegas menuju ke lokasi. Siap menguji nyali dan kecerdasanmu? Oke, langsung aja. Hitung jawaban benarmu dan cari tahu skornya di akhir video ini. Di malam pertamamu, kamu singgah di desa kecil yang ada di dekat kastil. Para penduduk biasanya nggak sabar pengen nyeritain suasana di situ. Tapi di desa ini, mereka semua tetap diam. Saat kamu minta salah satu penduduk untuk bercerita, dia malah cuma diam. Mungkin dia keberatan kalau mau jawab. Nggak gitu, dia cuma takut. Loh, gimana kamu bisa tahu? Buruan, waktumu cuma 6 detik. Kamu lihat lengannya kan? Ada tulisan pergi di lengan atasnya. Untuk
Untuk sampai di kastil, kamu harus menembus hutan kecil. Di ujungnya terdapat 3 jalan dengan 3 tanda. Tanda pertama bergambar serigala, yang kedua beruang, dan yang ketiga vampir. Jalan mana yang harus kamu pilih? Waktumu cuma 5 detik. Cepat, tentukan pilihanmu. Kamu kan gak percaya vampir, lupa ya? Nah, kalau serigala dan beruang emang beneran ada. Lagian saat ini masih pagi. Kalau memang ada di situ, vampirnya pasti akan ngumpet dari sinar matahari. Sembari menyusuri hutan lebat, kamu merekam pengalamanmu dengan ponsel. Ada pondok tuh. Vampirnya pasti tinggal di situ. Kelakarmu dalam hati. Kamu pun langsung mengeceknya. Pembacamu pasti suka dong dengan hal-hal yang kayak gini. Kamu memasuki pondok yang gelap, lalu menyalakan ponselmu. Sarang laba-laba menempel di mana-mana. Tirai jendela tertutup rapat dan lilin kecil menyala di atas meja. Ada kunci. Kamu segera mengambilnya, lalu mengantonginya. Sebelum kamu pergi, matamu menangkap kotak kayu besar di sudut ruangan. Dengkuran keras menggelegar keluar. Nyarimu seketika ciut. Tapi sesaat kemudian, ruangan kembali sunyi. Sesosok vampir keluar dari kotaknya. Waduh, gawat, buruan kabur dari situ, mumpung si vampir belum melihatmu. Kamu pun mencoba kabur, tapi pintunya dikunci. Kuncinya mana? Oh iya, aduh gak bisa kebuka. Harus gimana nih? Cepat, waktumu super duper mepet. Buka tirainya dong. Kalau beneran vampir, harusnya sih ia akan ngacir saat ada sinar matahari. Yes, berhasil. Vampirnya sudah masuk lagi ke kotak kayu buat ngumpet dari sinar matahari. Dan kamu bisa kabur lewat jendela. Akhirnya, kamu sampai di pinggir hutan dan bisa melihat kastil itu dengan lebih jelas. Langkahmu terhenti di depan pintu besar, kamu pun membukanya. Kebuka. Saat menginjakan kaki di halaman depan kastil, ternyata kamu gak sendirian. Ada 5 sosok lain. Mereka cuma berdiri sambil terdiam. Kamu pun menghampiri mereka dan mulai bercerita soal pemilik pondok horor di hutan tadi. Tapi, kamu mulai ngerasa ada yang gak beres. Mereka kelihatan aneh. Ini beneran apa gimana sih? Sebagian dari mereka ternyata zombie. Coba deh amati lebih dekat. Menurutmu ada berapa zombie di situ? Waktumu cuma 10 detik. Ada 2. Tangan cowok ini kelihatan gak biasa, semuanya tulang, mirip rangka manusia. Dan cewek yang pakai kacamata ini megang 2 bola mata. Jangan-jangan itu matanya. Lalu, kamu mendekati cowok yang penampilannya agak normal. Tapi dia gak mau menoleh ke arahmu. Tatapannya terus tertuju ke atas. Duh, ngeri amat sih. Ya udahlah, saatnya keliling-keliling kastil. Setelah kamu membuka pintu lain, musik mulai menggema. Terdengar suara waltz yang bersumber dari aula utama. Sejumlah pasangan sedang berdansa dengan pakaian ala abad ke-18. Kamu pun mulai membaurkan diri di lantai dansa. Tapi setelah melihat sekeliling, wajahmu jadi pucat pasi. Mereka semua hantu. Kok kamu bisa tahu? Coba amati lagi detailnya dalam 5 detik. Lihat kakinya tuh, gak ada yang menapak di lantai. Semuanya ngambang. Kamu langsung lari secepat kilat, naik tangga lebar, lalu masuk ke sembarang ruangan. Kamu cepat-cepat mengunci pintu sambil ngos-ngosan. Pendirianmu soal mistis ini pun mulai goyah. Jangan-jangan emang beneran ada. Tapi gimana mungkin? Sorot mentari mulai jatuh mengenai ranjang mewah berhiaskan spray cantik. Rasa lelah mulai datang menderamu. Lalu kamu mulai tiduran di ujung ranjang. Gak apa-apa kali ya kalau kamu bisa tidur sebentar. Setelah bangun, pikiranmu pasti akan jernih lagi. Baru juga memejamkan mata, kupingmu sudah mendengar gemerisik spray. Kamu gak berani buka mata untuk ngecek langsung. Apa ini cuma mimpi? Jemari yang tadi menyentuhmu mulai meremas lehermu. Kamu langsung bangun, meraih ponsel, dan segera merekam. Tapi kok gak ada apa-apa? Yang ada cuma ranjang kosong. Barusan itu cuma mimpi apa beneran sih? Phew, ternyata cuma mimpi buruk.
Memangnya apa yang baru saja kamu sadari? Waktumu cuma 6 detik. Saat kamu tiduran tadi, mataharinya masih bersinar. Tapi sekarang sudah ada rembulan. Kamu juga kedinginan tuh. Oke lah, mending keluar dari situ aja deh. Saatnya ngecek ruangan lain. Kamu melewati lorong yang diterangi obor dan lilin. Perut keronconganmu tiba-tiba memecah keheningan. Wah, kamu lapar parah. Di hadapanmu ada pintu kayu yang agak terbuka. Aroma makanan lezat mulai menggoda indera penciumanmu. Asik, masuk ah. Matamu disambut oleh meja besar penuh dengan piring porselen dan alat makan perak. Semua makanannya kelihatan enak. Ada kaviar, lobster, buah-buahan, daging-dagingan, dan banyak sekali hidangan penutup. Beberapa orang sudah duduk mengitari meja. Saat kamu berjalan mendekat, mereka langsung berpaling ke arahmu. Semua sosok itu ternyata vampir. Kok kamu bisa tahu? Coba deh cari tahu dalam 5 detik. Semua makanan yang terhidang di meja nggak tersentuh sedikit pun. Semua vampir itu sedang menunggu hidangan utamanya. Kamu, buruan kabur. Kamu kembali masuk ke lorong tadi, lalu menyusuri koridor gelap. Semua vampir itu mulai mengejarmu sambil berteriak. Di ujung koridor ada 3 pintu. Pintu pertama punya simbol api, yang kedua simbol ular, dan pintu ketiga bertuliskan keluar. Kamu mencoba membukanya, tapi terkunci. Padahal para vampir sudah semakin dekat. Aduh, apa yang harus kamu lakukan? Waktumu cuma 4 detik sebelum kamu dimangsa vampir. Pakai kunci yang tadi kamu temukan di pondok vampir aja. Bagus, pintunya ngebuka. Akhirnya kamu bisa kabur ke halaman dan mengunci pintunya lagi. Sang rembulan mengintip dari balik awan putih pekat. Setelah berhasil menyelinap ke halaman, kamu langsung membuka pintu belakang kastil. Di sampingnya terdapat gambar werewolf. Waduh, gak boleh berisik nih. 5 menit kemudian, sampailah kamu di jembatan panjang. Seorang wanita cantik sudah berdiri di ujung jembatan. Dia melambaikan tangannya agar kamu segera mendekat. Tapi kok ada yang ngeganjel ya? Jangan-jangan dia werewolfnya. Wah, kamu gak bisa kemana-mana lagi. Gak mungkin lah kalau mau nyebrang jembatan ini. Balik lagi ke kastil juga gak bisa. Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tahu kalau wanita itu bukan werewolf? Cari jawabannya dalam 10 detik ya. Selamat mencoba. Tunggu sampai bulannya nggak terhalang awan. Wah, intuisimu mantul juga. Setelah terkena cahaya bulan, wanita itu mulai berubah jadi werewolf yang imut. Kemudian, kamu balik lagi ke halaman kastil dan menutup pintu di belakangmu. Tapi kenyataannya, kamu berdiri di halaman luar. Para vampir berdiam di kastil dan werewolf sudah menunggu di luar. Belum lagi, zombie mulai berlarian menuju ke arahmu. Kamu terjebak. Duh, lagian kenapa juga sih pakai datang ke kastil angker begini segala? Kamu segera mengeluarkan ponsel untuk merekam video perpisahan. Tak lupa, kamu bilang makasih ke semua followermu atas dukungan dan komentar mereka selama ini. Akhirnya kamu percaya kalau makhluk gaib beneran ada. Kamu juga berjanji gak akan ada lagi uji nyali di tempat-tempat seperti ini. Itu pun kalau kamu selamat. Zombie terus mendekatimu dan si werewolf merubuhkan pintu. Oh, bagus. Rasa takutmu seketika lenyap. Dan kamu tahu kalau semua ini cuma settingan. Hah? Gimana kamu bisa tahu? Coba tonton video perpisahannya lagi. Kamu akan tahu kalau semuanya palsu. Waktumu 10 detik untuk mencari petunjuknya. Kamu lihat cowok yang bawa kamera di belakangmu kan? Itu loh, yang berdiri di dekat jendela menara. Para zombie berhenti menggeram. Semuanya berseru, kejutan!
Ternyata mereka bukan zombie, tapi cuma manusia biasa yang pakai make up tebal. Pintu itu kemudian terbuka dan wanita tadi melepaskan kostum werewolf-nya. Senyum manis terulas di wajahnya. Para vampir juga keluar dari kastil sambil menenteng taring palsunya. Semuanya udah diatur oleh para fansmu. Mereka ingin menakutimu dan akhirnya berhasil juga. Meski dongkol setengah mati, kamu tetap seneng banget karena masih bisa hidup. Oke, sekarang kita lihat jawaban benarmu yuk. 1-3 poin, kayaknya kamu bakal kesulitan deh kalau harus bertindak dalam situasi stres. Sering-sering nonton video teka-teki ya. Selain itu, latih dirimu agar tetap tenang dan fokus. 4-6 poin, kamu baru akan panik saat mengalami hal yang sangat buruk. Buatmu, hantu gak akan bikin kamu takut. 7-10 poin, widih, nyalimu gede banget. Kamu selalu tahu cara menaklukkan semua situasi. Tapi kamu masih penasaran, gimana ya para fansmu itu bikin efek mengambang saat hantunya berdansa? Keren banget sih. Mereka cuma saling pandang, lalu bilang, "Hah? Kamu ngomong apa sih? Maksudnya apa? Gak ada hantu yang berdansa kok." Kamu langsung merinding setengah mati. Jeng jeng jeng.